Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak hebat? Semoga kalian tetap semangat ya untuk mengawali pembelajaran kali ini. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun melalui video pembelajaran berikut ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Marilah kita awali pembukaan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Kita mulai dengan baca basmalah ya. Ditirukan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, untuk mengawali pembelajaran tahun 2021-2022, kita nanti akan belajar tema 1, kemudian materi muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak berikut ini dengan baik dan kemudian nanti akan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di bagian A. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan informasi penting, kata kunci, ide pokok, dan kesimpulan teks laporan. Hal-hal penting dalam membuat kesimpulan teks laporan adalah membaca keseluruhan teks dengan saksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks. Ketiga, menentukan ide pokok. Keempat, mencatat kata kunci. Dan yang kelima, membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci. Perlu diingat bahwa ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf atau teks. Kata kunci adalah kata yang sering muncul dalam teks. Informasi penting adalah informasi yang diperoleh dari paragraf atau teks. Kesimpulan yaitu gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Pahami teks berikut ini. Gandum atau Triticum sp adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu atau pakan ternak. Gandum merupakan bahan baku utama dalam pembuatan mie dan roti. Konsumsi terigu setiap tahunnya meningkat, selain karena pertambahan jumlah penduduk, juga karena adanya perubahan pola konsumsi pangan yang mengarah kepada peningkatan konsumsi mie dan roti. Nah, anak-anak, dari paragraf tersebut dapat kita ambil informasi penting, yaitu gandum tanaman dari suku padi-padian yang kaya karbohidrat. Gandum digunakan untuk memproduksi tepung terigu. Gandum bahan baku utama pembuatan mie dan roti. Kata kuncinya apa? Yaitu kata yang sering muncul adalah gandum. Ide pokok dari paragraf tersebut, gandum merupakan tanaman yang kaya karbohidrat. Kesimpulannya, gandum adalah tanaman yang mengandung karbohidrat yang digunakan untuk memproduksi tepung terigu sebagai bahan utama membuat roti dan mie. Contoh berikutnya, yang kedua,
Mengingat tingginya permintaan konsumsi gandum di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan impor gandum telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu importir gandum paling banyak. Hal ini pun menjadikan beberapa daerah mulai berinisiatif untuk membudidayakan gandum sendiri, meskipun masih dalam skala kecil. Beberapa daerah di Indonesia yang telah memulai budidaya gandum meliputi Probolinggo, Salatiga, Goa, Merauke, dan daerah-daerah lain. Nah, anak-anak, untuk paragraf tersebut bisa kita ambil informasi pentingnya, yaitu Indonesia salah satu negara pengimpor gandum paling banyak. Kemudian beberapa daerah membudidayakan gandum sendiri. Kata kuncinya adalah gandum. Ide pokoknya, Indonesia salah satu negara pengimpor gandum terbesar. Kesimpulannya, karena permintaan konsumsi gandum di Indonesia sangat tinggi, beberapa daerah di Indonesia membudidayakan gandum sendiri. Nah, anak-anak, dari contoh tadi ada tugas ya. Tugasnya adalah untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Di situ di buku kerja siswa atau BKS yang tema 1. Silakan dilihat halamannya. Kemudian dikerjakan di buku tugas kalian. Kemudian dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Ingat anak-anak ya, dalam Al-Quran ada surat Al-Alaq yaitu ayat 1-5 yang menjelaskan tentang Iqra, yaitu bacalah. Maka dengan banyak membaca, maka makin banyak pula informasi yang kalian peroleh. Maka dari itu, ayo kita melakukan membaca. Oke anak-anak, ingat, dengan membaca kita dapat mengelilingi dunia. Alhamdulillah anak-anak hebat, sudah kalian pelajari, kalian simak dengan baik ya. Kemudian agar kalian lebih paham, maka kerjakanlah tugas yang telah diberikan. Kerjakan dengan baik di buku tugas, ditulis dengan tulisan yang baik, rapi. Kemudian dikirimkan ke guru kelas. Nah, anak-anak, pelajaran yang kalian pahami tadi itu tidak hanya untuk bahasa Indonesia saja ya. IPA, IPS, PKN, nah itu juga ada menentukan ide pokok, menentukan kesimpulan. Nah, itu bisa digunakan untuk semua materi pelajaran. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.